Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist politik Embongan. Sebelumnya aku tawarkan untuk semua pewer-pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Begini, kalau di kajian kita yang lainnya yang menjadi ikon kita comparative religion, itu kan komen-komen itu selalu aku baca, tentunya dengan syarat yang memenuhi kriteria ya. Kalau yang enggak, aku skip aja gitu. Itu kan aku baca sebagai wujud apresiasiku terhadap peor-peor terkasihku. Kan ya nggak enak juga orang nulis capek-capek kok nggak diapresiasi kan gitu. Maka cara aku memberi apresiasi, cara aku mengakomodir, menghormatinya dengan cara aku membaca komen-komen yang masuk. Ya. Jadi yang pertama itu sebagai wujud apresiasiku terhadap pewerku. Yang kedua, jangan lupa bahwa dari komen-komen yang masuk dari teman-teman kita itu juga bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Gitu loh. Kadang-kadang ada yang ditanyakan yang kita sendiri juga tidak tahu sebetulnya, kan itu menjadi pengetahuan bagi kita. Cuman konsekuensi logisnya waktu semakin panjang, karena kan harus ada waktu yang disisihkan. Makanya kajian-kajian comparative religion kita itu nggak bisa di bawah 15 menit, nggak bisa. 30 menit itu sudah cakep, ya sudah cakep. Biasanya main di atas itu. Ya, padahal kita tahu yang paling banyak iklan itu kan yang banyak viewernya, itu yang durasinya itu yang paling top itu di durasi 15 menitan. Karena orang sekarang pada sibuk, jadi hanya orang-orang khusus yang ngaji itu sampai 30 menit, 60 menit itu. Karena dia harus meluangkan waktu khusus. Nah, sekarang orang pada sibuk. Maka kalau kita mau tujuannya cuma mau cari iklan, ya bikin yang 15 menitan saja gitu ya. Nah, itu aku jelaskan dulu di kajian comparative religion kita. Nah, di kajian politik Embongan ini aku memang tidak bacakan komentar kalian. Karena apa? Dinamika politik ini kan terus bergulir terus. Mungkin nanti sedikit kendor setelah pemilu ya. Dan itu juga belum tentu kalau terus bergejolak nanti pemilunya. Ya. Berita kita ini tentang arus politik di jagat kita ini kan terus menggelegar terus ini. Ya. Artinya cepat berganti berita ini, berita itu, berita lain lagi gitu ya. Oke. Sampai-sampai kita ngikutinya kesulitan, nggak terkejar. Ya. Oke. Kondisi itu menjadi pertimbangan. Kemudian yang menjadi pertimbangan, aku ingin memberikan sebuah video yang itu tidak lebih dari setengah jam. Kalau bisa di bawah 30 menit. Gitu loh. Karena saking banyaknya yang harus kita komentari, sedikit-sedikit tapi kita sajikan. Jangan satu banyak, yang satunya sampai lolos ya. Dengan upaya seperti ini saja kan banyak berita-berita lolos karena aku juga sibuk, ada kesibukan lainnya. Makanya salah satu strateginya kajian-kajian politik Embongan itu diupayakan maksimal 30 menit. Maksimal kalau bisa di bawah itu kan. Supaya bisa easy showing ya. Bukan easy listening tapi easy showing gitu ya. Cuman beberapa waktu paling tidak yang unggahan tadi malam dan yang kemarin gitu, itu ada komen-komen yang masuk dan itu bertanya. Ya, itu bertanya dan juga ada komen-komen lain yang komennya itu bagus gitu loh. Ya, menurutku itu layak untuk kita pertimbangkan. Menurut kalian, gue mau tanya ini, apakah komen-komen itu perlu dibaca atau tidak? Aku mau tanya kalian dulu gitu ya. Tolong nanti di kolom komentar disertakan bagaimana. Aku mau tanya dulu, menurut kalian enaknya dibaca nggak komentar-komentar kalian itu ya?
Kalau mau dibaca aja Gus, ya sudah aku baca ya. Konsekuensi logisnya mungkin nggak bisa maksimal 30 menit ya. Ya bisa 30 menit ya alhamdulillah gitu. Ya. Atau ke 15 menitan juga sangat sulit sepertinya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Aku coba pingin tahu dulu pendapat kalian bagaimana, nanti aku putuskan. Oke. Karena banyak juga komen-komen yang masuk itu bagus-bagus gitu loh ya. Kadang-kadang ya eman juga kalau nggak dibaca. Oke. Politik embongan kita kali ini adalah, aku kasih tajuk ini ya, yang ringan-ringan saja tapi sangat penting ini, meskipun ringan. Karena kan malam ini kan malam liburan ya, akhir pekan. Tajuknya adalah NU mau dibawa kemana? Gitu ya. NU mau dibawa kemana? Sebelum itu, karena aku merasa perlu untuk menampilkan data. Jadi aku ngomong by data gitu loh. Supaya dia tangguh ya. Jadi nggak asal ngomong, nggak begitu ya. Selama aku bisa menampilkan, karena cari data itu juga kadang-kadang sulit ya. Kita tahu beritanya tapi datanya itu ada di mana gitu. Gue sekarang ini sedang cari data. Kalau kalian nemu tolong kirim ke aku, di mana almarhum Gus Dur meramalkan Prabowo akan jadi presiden di usia senja. Tolong. Karena kalau aku lihat berita-berita yang ada di YouTube itu nggak eksplisit dia gitu loh ya. Yang eksplisit itu memang Gus Dur mengatakan yang ikhlas itu Prabowo, itu di TV One berapa tahun lalu itu eksplisit. Ya aku perlu yang eksplisit, coba bantu aku kalau kalian punya data, nanti akan aku bahas itu. Yang Gus Dur meramalkan Prabowo akan jadi presiden di usia senja itu ya. Oke, gak itu? Sorry. Sekarang ya, sebelum aku deskripsikan, kamu saksikan dulu data video berikut ini. Nah, ternyata belakangan ini makin parah, Mas Butut ya. Saya mendengar kemarin itu di Surabaya dikumpulkan oleh PBNU di Hotel Bumi, pengurus Rois Am hadir, ketua umum hadir, ya. Rois dan ketua Tanfiziah seluruh Indonesia, PW, PC. Rois dan ketua Tanfiziah. Ya. Berarti Kiai Akhyar ada? Kiai Miftahul Akhyar ya ada. Hadir. Berarti Gus Yahya juga Gus Yahya juga hadir. Ya. Gitu. Lengkap lah berarti. Lengkap. Dan saya mendapat informasi yang saya sudah cek, saya sudah tabayun ke sejumlah kiai sepuh yang hadir, bahwa memang ini menjadi masalah ketika retorika di luar adalah netral, ya, tapi ternyata lain di mulut, lain di pertemuan itu. Nah, dalam pertemuan itu ternyata ada dauh, instruksi atau apapun namanya, tidak tertulis, karena bukan keputusan organisasi resmi. Iya. Tapi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah tadi itu, yaitu untuk mendukung calon 02, gitu. Nah, ini menjadi keresahan. Kenapa kemudian PBNU melanggar apa yang dia sampaikannya sendiri sebelumnya, betul, untuk kemudian tidak bermain politik praktis, bermain politik kebangsaan tadi, bukan politik kepentingan, apalagi politik kontestasi gitu ya. Walaupun pengurus PBNU bisa mengatakan, loh kan kami tidak melakukan pertemuan di kantor, tapi di hotel, tidak ada instruksi secara tertulis segala macam. Tapi itu ngakalin fikih kalau kata orang helah, dulu. Misalnya helah gitu. Itu hukumannya kalau Gusti Allah katanya dimasukin nerakanya di dalam tol. Ya, itu helah gitu. Kalau kiai desa dulu ngomongnya. Ya. Nah, tapi ini helah yang berbahaya buat saya. Oke, sudah ya. Jadi gue akan ulas itu data. Jadi gue bicara by data. Pertanyaan gue, NU mau dibawa kemana? Meskipun pertemuannya tidak di hotel, tidak di kantor NU, di hotel apa gitu ya, dan itu sepertinya secara, kalau kita rapat di gedung DPR, MPR itu kan ada namanya risalah ya. Sepertinya risalahnya juga tidak tertulis atas nama NU atau apa. Tapi kan itu yang mereka guyon berdua itu ngakali.
Kalau di pikih itu ada ngakali pikih. Ya, meskipun itu tidak resmi di kantor PBNU dan ada risalahnya, tapi kan itu sebuah tindakan yang sistematis bahwa NU itu dibawa ya untuk mendukung 02. Terus gimana? Dulu pesannya katanya politiknya politik kebangsaan, sekarang larinya politik praktis. Ya, antara pernyataan dan kenyataan itu nggak kompak. Pernyataannya politik kebangsaan, kenyataannya politik praktis. Lalu mau dibawa kemana NU ini? Sedangkan dalam tubuh NU sendiri tidak semuanya mengarahkan dukungannya ke 02. Itulah yang gue wanti-wanti beberapa unggahan kemarin ya. Saifullah Yusuf itu kalau dia bijak, dia tidak mengatakan seperti itu, karena itu akan memecah belah saudara kita sendiri, sama-sama NU. Karena ada gerbong lain yang tidak mendukung 02 tapi mendukung 01. Kenapa tidak saling menghormati saja? Ya sudahlah, memang adanya seperti ini, yang mau 02 02, 01 01, 03 03. Gitu seharusnya. Jadi semua diayomi, karena semua itu ada dalam tubuh NU, itu saudara kita sendiri. Cuman kalau sudah simsalabim abrakadabra, ya lain dikata, lain dinyata, dikata politiknya kebangsaan, di kenyataannya politiknya politik praktis, kan sudah nggak connect. Nah ini seharusnya ya cepet-cepet stakeholder NU yang punya apa ya, yang punya kapasitas dan otoritas untuk rapat. Ini mau dikemanakan NU ini? Mumpung belum ke belangsak jauh. Ini organisasi mulia, organisasi besar, bukan organisasi partisan. Ini organisasi yang agung, jangan terus kan menjadi rendah nilainya kalau dia menjadi kuda tunggangan bagi politisi-politisi yang ada. Kan menjadi tunggangannya para politisi kalau begini jadinya. Sekarang kalau kita repot-repot untuk membahasnya, kembalikan saja ke founding father-nya. Romo Yai Hasyim Asy'ari dulu bikin NU untuk apa sih? Apakah untuk politik praktis, apa politik kebangsaan? Nah, sekarang kebijakan-kebijakan NU yang dipegang oleh orang-orang sekarang sebagai mereka yang duduk di puncak kepemimpinan, itu seharusnya terkoreksi, harus dikoreksi. Ini kok arahnya ini sudah sedikit melenceng, harus ada yang mengingatkan. Kalau dibiarkan gini terus, waduh, sangat disayangkan. NU yang begitu mulia, yang begitu agung, organisasi yang kita bangga-banggakan, cuman hanya menjadi kuda tunggangan bagi kepentingan politik tertentu dalam waktu 5 tahunan. Coba, nilainya akan menjadi rendah. Padahal NU ini ya digagas oleh Romo Yai Hasyim Asy'ari bukan untuk kepentingan politik praktis. Ya, harus ada segera ya rembuk bareng diingatkan bahwa ini jalurnya sudah melenceng. Kembali ke jalan yang benar. Ketemu, diomongkan baik-baik para sesepuh-sesepuh itu. Itu bisa menjadi penggerak. Siapa itu? Pak Yai kita yang dari Madura itu, siapa lupa gue, yang sudah sepuh itu, semoga diberi kesehatan dan umur panjang, itu ya. Itu bisa menjadi penggerak. Ayo ketemu. Kita rembukan dulu, kita musyawarah dulu, mau kemana ini arahnya ini, supaya tidak kebelangsak. Karena kalau ini terus, penyimpangan itu nggak pernah ujuk-ujuk jauh, nggak, mesti sederajat, kesana lagi 2 derajat nyimpang, 3, lama-lama sampai 10 derajat nyimpang lagi, keluar dari rel. Kalau sudah terjauh menyimpang, jangan sampai ada NU Perjuangan nanti, gitu loh. Ya kalau partai politik ada partai PDIP Perjuangan, ya yang tidak masalah, namanya partai politik itu wajar-wajar saja. Tapi kalau ada NU, sebuah organisasi yang mulia karena dia backgroundnya agama dan itu Islam, terus ada NU Perjuangan, kan jadi aneh orang ini organisasi agama apa partai politik kan gitu. Ya maka ayolah ya berembuk para sesepuh-sesepuh ini untuk menentukan ya menjaga marwah NU itu supaya dia tetap terhormat gitu. Jangan hanya sebagai
kuda tunggangan untuk kepentingan per 5 tahunan dari para politisi yang ada. Bikin dia mengayomi semuanya. Kembali kepada politik kebangsaan, karena itulah yang digagas oleh Romo Yai Hasyim Asy'ari. Bukan politik praktis seperti sekarang ini. Gitu. Ya. Jadi ini mumpung, kata orang Jawa, mumpung durung sebelum kebelangsak jauh, ayo kembali. Para sesepuh itu berunding, berembuk, ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku, ya, karena ini juga sudah mencapai akhir pekan. Biasanya malam kalian kalau sudah akhir pekan mau jalan-jalan mau apa, ya, tapi paling tidak adalah sedikit yang kita diskusikan hari ini. Oke, sampai di sini dulu dan sampai ketemu lagi dalam politik embongan berikutnya. Matur nuwun banun, ya, doa kita bersama semoga NU tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.